Kevin Dix kembali tampil membela klubnya Borussia Mönchengladbach menghadapi Borussia Dortmund pada laga pekan ke-15 Bundesliga musim ini, Sabtu dini hari WIB. Sayangnya, bek timnas Indonesia itu gagal mempersembahkan kemenangan untuk Mönchengladbach dalam laga penutup 2025. Tim berjulukan Die Vollen tersebut menyerah dari rival sekotanya 2 gol tanpa balas dalam partai bertajuk Derby Borussia. Menarik bagi Kevin Dix karena menjadi pemain dengan rating paling tinggi di timnya dalam 90 menit permainan di Westfalen dini hari tadi. Akurasi passingnya mencapai 91% dari 78 kali sentuhan bola. Ia melepas 7 kali umpan ke sepertiga lapangan, 7 kali defensive contribution, kemudian melancarkan 5 kali tackle, 1 sapuan, 1 intercept, 9 recoveries, hingga memenangkan 9 duel perebutan bola dengan lawan. Oleh FotMob, pemain 29 tahun tersebut diganjar rapor 7,2 dan menjadi yang tertinggi di timnya. Posisi di bawahnya ada bek Philip Sander dengan rating 7,1. Pelatih timnas Indonesia U20 yang baru, yakni Nova Arianto, resmi menggelar proses seleksi tahap pertama timnas Indonesia U20. Melansir dari laman resmi PSSI, mantan pelatih timnas Indonesia U17 ini menggelar seleksi tahap awal yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, mulai tanggal 2 hingga 10 Desember 2025 kemarin. Dalam proses seleksi yang terbagi atas 2 sesi ini, mantan pemain timnas Indonesia era 2000-an tersebut memfokuskan diri menyeleksi para pemain yang memiliki kelahiran tahun 2007 ke bawah, sesuai dengan batas umur yang dikehendaki. Dalam proses seleksi kali ini, dirinya juga melihat performa dari masing-masing pemain yang ikut proses seleksi. Proses seleksi kali ini juga dikatakan akan berfokus kepada kemampuan para pemain dan tak melihat latar belakang pemain yang ikut dalam seleksi. Dirinya juga menekankan pemahaman dalam menjalankan instruksi pelatih akan menjadi tolak ukur utama dalam proses seleksi pemain timnas Indonesia U20 kali ini. Menariknya, Nova Arianto juga menyebut jika dalam proses seleksi pemain timnas Indonesia U20 nantinya akan menggelar beberapa laga uji coba. Beberapa laga uji coba tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari PSSI yang juga berdasarkan dari rekomendasi Direktur Teknik PSSI, yakni Alexander Zuirs. Hal ini tentunya untuk memuluskan misi PSSI guna melihat timnas Indonesia U20 berlaga di ajang Piala Asia U20 2027 mendatang. Teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia akhirnya mulai menemukan titik terang. Hasil rapat Exco PSSI, John Hartman sah ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah mengumumkan ada 2 kandidat pelatih yang akan dibahas dalam rapat Exco. Kedua pelatih itu disaring dari 5 nama yang ditemui perwakilan PSSI di Inggris beberapa waktu lalu. Meski begitu, PSSI tidak mau menyebutkan siapa nama 2 pelatih tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa rapat Exco PSSI sudah digelar sejak 17-18 Desember 2025 di Jakarta. Kepada awak media, Amali menyampaikan bahwa dalam forum rapat itu, mayoritas Exco PSSI setuju dengan John Hartman. Kendati demikian, mantan Menpora itu tidak menyebutkan siapa saja Exco PSSI yang mendukung pelatih asal Inggris tersebut. John Hartman akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Meski rapat Exco PSSI sudah sah, namun keputusan untuk mengontrak John Hartman belum final, sebab masih ada proses negosiasi yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. PSSI sebelumnya juga tidak mau menyebutkan nama pelatih tersebut karena saling respect. Terlebih pelatih tersebut juga dibidik oleh beberapa klub dan negara lain. Kendati demikian, PSSI mau segera proses pemilihan pelatih itu bisa selesai pada Desember atau Januari bulan depan. Sebab pelatih tersebut harus mulai membangun skuad timnas Indonesia untuk menjalani pertandingan FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Kevin Dix mengaku telah berbicara dengan salah satu pemain keturunan Indonesia yang juga berkarier di Liga Jerman. Pada pekan ke-14 lalu, Borussia Mönchengladbach kedatangan tamu di kandangnya. Tim besutan Eugene Polanski menjamu VfL Wolfsburg pada pekan lalu. Ada satu hal menarik lainnya yang tersaji di pertandingan tersebut. Terdapat 2 pemain dengan latar belakang Indonesia yang saling sapa di laga itu. Keduanya adalah Kevin Dix dan bek muda VfL Wolfsburg, yakni Jensen Selt. Kevin dan Selt sejatinya sama-sama lahir dan besar di Belanda. Namun untuk saat ini Kevin sudah memutuskan untuk menjadi WNI. Sementara Selt masih memegang paspor Belanda miliknya. Kevin mengaku sudah berbicara dengan pemain pinjaman dari klub Liga Inggris yakni Sunderland tersebut.
Perbincangan singkat itu diakui Kevin membahas soal Indonesia, sebab ia tahu betul bahwa juniornya itu memiliki akar tanah air. Terlebih lagi, keduanya sama-sama memiliki garis keturunan Maluku. Jadi wajar saja apabila keduanya saling bertegur sapa. Di lain sisi, Kevin ternyata juga menjadi agen dadakan. Ia mengaku sedikit merayu Celt untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, Kevin mengerti bahwa pemain 22 tahun itu pasti mendapat perhatian dari penggemar. Namun, ia tidak akan memberikan tekanan apapun kepada ex-pemain PSV Eindhoven tersebut. Ia akan menyerahkan segala keputusan kepada bek berpostur 195 cm tersebut. Media Honduras iri. Timnas Indonesia segera mengamankan jasa salah satu pelatih top di kawasan Amerika Utara dan Tengah, yakni John Herdman. Diario Diaz mengatakan timnas Indonesia mendapatkan pelatih visioner yang telah teruji kapasitasnya. Menurut informasi yang didapat Diario Diaz, John Herdman akan diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Demi menjadi pelatih timnas Indonesia, John Herdman menolak tawaran melatih dari Jamaika dan Honduras. Pengumuman resmi dari PSSI diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan. PSSI sendiri melempar kode bahwa pelatih selanjutnya adalah John Herdman. Kode ini muncul ketika Exco PSSI Endri Erawan hadir dalam konferensi pers pada Selasa 16 Desember 2025. Mantan CEO Mitra Kukar itu mengatakan pelatih timnas Indonesia selanjutnya tak jauh dari rumor yang beredar di media. Saat ini ada dua pelatih yang kencang dikaitkan dengan timnas Indonesia, yakni John Herdman dan Giovanni van Bronckhorst. Endri Erawan juga mengatakan pelatih timnas Indonesia wajib memiliki pengalaman meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Dari dua kandidat di atas, cuma John Herdman yang memiliki pengalaman membawa sebuah tim nasional ke Piala Dunia. Menarik menanti siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Melihat beberapa kabar di atas, John Herdman merupakan kandidat terkuat sebagai juru taktik. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes disebut masuk daftar pemain incaran Persib Bandung menjelang putaran kedua Super League 2025-2026. Rumor tersebut mencuat bersamaan dengan kabar kedatangan Joy Pelupessy yang lebih dulu santer dikaitkan dengan Maung Bandung. Kedua pemain naturalisasi timnas Indonesia itu disebut berpotensi direkrut dalam waktu berdekatan. Nama Joy Pelupessy memang sudah lama dikaitkan dengan Persib Bandung. Gelandang berpengalaman tersebut diproyeksikan menambah kedalaman skuad jelang persaingan berat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Namun bukan hanya Joy Pelupessy yang masuk radar. Media sepak bola Belanda, Football.nl, melaporkan Maarten Paes sedang menjalin komunikasi serius dengan Persib Bandung. Kiper FC Dallas tersebut dikabarkan masuk rencana perekrutan untuk paruh kedua musim. Jika rumor tersebut terrealisasi, kehadiran Maarten Paes berpotensi menambah kekuatan Persib Bandung di sektor penjaga gawang, terutama menghadapi tekanan kompetisi Asia dan domestik secara bersamaan. Rumor transfer yang mengaitkan Jai Itzes dengan AC Milan kini memasuki babak baru yang jauh lebih panas. Bukan lagi sekadar incaran sepihak. Kapten timnas Indonesia itu kini dilaporkan menjadi rebutan sengit dua raksasa kota mode, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Kabar ketertarikan Rossoneri bukanlah isapan jempol belaka. Kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini pertahanan yang rapuh membuat mereka bergerak serius. Media Belanda, Football Premier, melaporkan bahwa AC Milan telah mengirimkan pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Itzes saat Sassuolo menaklukkan Fiorentina 3-1. Langkah ini diperkuat oleh pernyataan pakar transfer Italia, Niccolò Schira, yang menyebut Itzes sebagai salah satu target utama Milan untuk bursa transfer musim dingin. Namun, jalan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Itzes tidak akan mulus. Rival sekota mereka Inter Milan dilaporkan masuk dalam perburuan dengan alasan yang tak kalah mendesak. Nerazzurri sedang mencari pengganti berkualitas untuk bek senior mereka, Stefan De Vrij, yang dikabarkan ingin hengkang. Dalam daftar belanja Inter, nama Jai Itzes bersanding dengan rekan setimnya di Sassuolo, Tarik Muharemovic, dan bek Udinese, Umar Solet. Masuknya Inter dalam perburuan ini dipastikan akan menciptakan derby di luar lapangan. Di balik derby transfer ini, pertanyaan besarnya adalah mengapa Jai Itzes begitu diminati? Jawabannya terletak pada performa konsisten dan mentalitas kepemimpinannya. Di Sassuolo, ia adalah tembok kokoh yang tak tergantikan.